Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Nur Anissa dengan nomor NIM 15012103773 dari kelas AB 4509. Di sini saya akan menjelaskan materi Good Corporate Governance sebagai tugas besar mata kuliah tata kelola perusahaan. Tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif. Dalam pengaturan ada pluralitas aktor atau organisasi yang dimana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat mendikte ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi. Terdapat 4 elemen tentang definisi. Yang pertama yaitu aturan. Aturan tertanam dalam sistem tata kelola dapat mencakup aturan formal dan informal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu formal dan informal. Formal adalah aturan yang bersifat tertulis dan informal adalah aturan yang bersifat tidak tertulis. Yang kedua, keputusan kolektif. Keputusan kolektif adalah keputusan yang diambil oleh kumpulan individu. Namun yang terpenting, meskipun kita biasanya dapat mengekspresikan preferensi kita melalui berbagai mekanisme, proses pengambilan keputusan bisa disepakati. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan dapat bersifat strategis dan operasional setiap hari dari suatu organisasi. Kerangka tata kelola berfokus pada pengambilan keputusan kolektif dalam sistem sosial atau proses internal dalam organisasi, masalah global, dan tentang aturan yang mengatur eksekutif atau badan administratif. Yang terakhir yaitu tidak ada sistem kendali formal yang dapat mendikte hubungan dan hasil, yaitu otoritas atau pemaksaan adalah sumber daya yang bersedia bagi tata kelola tetapi tidak pernah dalam jumlah atau kualitas yang cukup untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya terdapat 5 prinsip tata kelola yaitu tarif. Tarif yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, fairness. Dengan adanya konsep tarif ini mampu membuat perusahaan mengelola perusahaan dengan baik dan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi atau keterbukaan adalah menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usaha dengan cara menyediakan materi informasi. Contohnya, pada PT Unilever, mereka membuat website yaitu untuk memberikan informasi perusahaan seperti info, lowongan pekerjaan, dan produk-produk mereka yang baru. Accountability atau akuntabilitas adalah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang baik dan berkesinambungan sehingga perusahaan harus dikelola secara benar. Contohnya, pada unit audit internal PT Unilever yang bertanggung jawab membantu perseroan dalam melaksanakan kontrol secara efektif. Responsibility atau tanggung jawab adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai shareholder. Contohnya, pada PT Unilever memberikan informasi terkait komposisi, pembuatan produk, dan expired agar menjamin kualitas produk. Independensi atau kemandirian adalah perusahaan akan selalu berusaha menjalankan usahanya secara independen dan menghindari adanya praktek dominasi oleh pihak manapun. Segala keputusan yang dibuat perusahaan lebih independen dan objektif. Contohnya, pada PT Unilever mereka melakukan dengan cara independen tanpa dibantu oleh pihak lainnya. Terakhir yaitu the fairness atau kewajaran adalah perusahaan akan selalu berusaha memperhatikan dan memperlakukan kepentingan shareholder dan pihak ketiga yang berhubungan atau melakukan transaksi dengan perusahaan dengan kesetaraan dan kewajaran serta selalu memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat. Pada website PT Unilever, mereka mencantumkan sosial media untuk menampung kritik dan saran dari masyarakat secara adil. Bagaimana mempelajari tata kelola? Mempelajari tata kelola diawali dengan lintas disiplin adalah istilah umum untuk merujuk pada pertukaran produktif antara berbagai disiplin ilmu dan titik akhir adalah multidisiplin di mana para ahli berusaha menggabungkan dalam sintetis secara keseluruhan wawasan dari berbagai disiplin ilmu untuk menjalankan teori tata kelola. Selanjutnya yaitu ada prinsip ketiga yaitu Good Corporate Governance.
Penerapan prinsip GCG biasanya disesuaikan dengan tiap-tiap organisasi, mulai dari budaya, norma, hingga peraturan yang berhubungan dengan organisasi. Prinsip-prinsip GCG inilah yang nantinya menjadi landasan dalam mengolah perusahaan, yang harus diterapkan secara konsisten dan penuh komitmen. Yang terakhir yaitu ada tujuan perusahaan untuk menerapkan GCG. Yang pertama, mendorong pemberdayaan kemandirian, profesionalisme, dan objektivitas organ perusahaan dalam membuat keputusan dan dalam menjalankan tindakannya agar selalu dilandasi oleh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan, serta kewajaran dan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan dalam industri infrastruktur nasional maupun internasional. Yang terakhir yaitu mendorongnya terciptanya hubungan dan lingkungan kerja yang baik, kondusif, dan profesional di antara organ perusahaan, karyawan, dan masyarakat lingkungan. Itu dia penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih.